yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dulu setelah kewajiban sholat, Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina, atau kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Menghadapnya ke sana tuh. Selama berapa bulan, selama berapa lama Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Disebutkan dalam sejarah Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis setelah kewajiban sholat itu kurang lebih 17 bulan. 17 bulan berapa tahun? Setahun 5 bulan. Ya, pulang nanya gue yang jawab. Kurang lebih 1 tahun 5 bulan Nabi menghadap ke Baitul. Setelah itu ada satu peristiwa di satu malam, Nabi itu sedang menghadap ke langit, melihat perjalanan bintang dan bulan. Kemudian Allah turunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-ayah. Pada hari itu Allah melihat Rasul menghadap ke langit, melihat perjalanan bintang dan bulan. Kemudian Allah perintahkan, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Berikut perintah untuk merubah kiblat. Jadi di Mekah itu atau di Madinah itu ada masjid namanya Kiblatain. Pernah ke sana belum? Belum. Ntar yang belum pernah ke sana bareng Ustaz. Amin. Tahun depan. Amin. Tahun 2027. Amin. Mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Yang penting daftar. Daftar. Ya, kalau pakai daftar gimana berangkat? Daftar sama nabung, bukan nama nasi, nama nabung. Ya, jadi di Mekah, di Madinah itu ada masjid namanya Kiblatain. Kiblatnya atau mihrabnya itu ada 2. Mihrab yang pertama menghadap Baitul Maqdis, mihrab yang kedua menghadap Masjidil Haram. Itu sebagai masjid sejarah bahwa dulu kiblatnya umat Islam itu adanya di Baitul Maqdis. Setelah itu baru dirubah menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Itu terjadi pada tahun berapa tuh? Kurang lebih terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, kalau ditanya biar tahu nih. Yang kedua, peristiwa apa yang terjadi di bulan Sya'ban? Diturunkannya ayat perintah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ayat itu diturunkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini kita kenal dengan nama bulan Nabi. Rajab syahrullah, wa Sya'ban sahri, wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulan Nabi. Apa maksudnya bulan Nabi? Kita di bulan ini disuruh banyak membaca salawat. Amalin aja baca salawat ya. Yang paling gampang salawatnya itu salawat Jibril. Tahu salawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tapi bacanya akan begitu lama. Bacanya biar banyak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biar banyak baca. Orang yang nanti di hari kiamat paling dekat kedudukannya
sama Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Ustaz, saya paling demen kalau baca sholawat tibil kulub, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu baca salawat di bilkulub sambil pegang bagian yang sakit. Ya, perut saya mulai saja nih. Baca salawat di bilkulub sambil usap-usap baca salawat. Insya Allah Allah beri kesembuhan. Itu namanya tibil kulub, salawat penyejuk hati. Baca salawat yang banyak di bulan Sya'ban, karena perintah salawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Kalau Allah perintahkan sesuatu, Allah gak ngerjain. Allah perintahkan sholat kepada hambanya, tapi Allah gak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah gak bayar zakat. Allah perintahkan untuk haji, Allah gak haji. Tapi ketika Allah perintahkan umatnya atau hambanya untuk bersolawat, Allah duluan yang membaca. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, mereka semua bersolawat 'alan nabi, kepada Nabi. Terus setelah Allah baca salawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berikan salawat dan keselamatan. Elsa mau tiduran. Masya Allah, itu perintah Allah. Kalau kita jalani kebaikannya buat diri kita. Ketika kita membaca sholawat, apakah pangkat Nabi Muhammad semakin tinggi? Enggak, justru kita yang baca sholawat, pangkat kita dekat dengan Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling utama, yang paling dekat kepada Nabi nanti di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, mereka lah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat. Apa sholawat kita kepada Nabi disampaikan? Sampai kepada Nabi, sampai Allah utus malaikat untuk menyampaikan sholawat yang kita baca kepada Nabi. Kata malaikat, ya Rasul, ada orang di Kebun Baru namanya Fulan bin Fulan telah mengirimkan sholawat kepadamu. Dijawab salam kita. Ustaz, kan Nabi udah meninggal. Kata hadis Nabi begini, innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sungguh Allah telah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Mereka masih ada, mereka masih hidup. Ketika kita berziarah ke makam Rasul, yang kita ucapkan adalah salawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya khairu khalqillah. Dijawab sama Nabi. Nanti dicariin tuh orang Kebun Baru yang banyak membaca salawat. Udah, jangan nangis. Kan Nabi nggak kenal sama kita ya. Kenal gak Nabi sama kita kira-kira? Nabi kenalin umatnya kok terhadap umatnya itu ketika Nabi melihat ada orang yang sering membaca sholawat kepadanya. Walaupun Nabi gak kenal, nanti dicariin. Ini perumpamaannya kayak gini nih.
Ustadz lagi ceramah nih. Kemudian setelah ceramah ada yang nyampaikan ke Ustadz, Ustadz dikirim salam sama si fulan. Salamnya bukan salam biasa nih, ada salam tempelnya nih. Besok disampaikan lagi Ustadz dikirim salam sama si fulan. Udah 5 kali dia mengirim salam terus. Nah satu hari ketika ada acara, orang itu datang. Orang yang suka mengirim salam Ustaz datang. Kata yang biasa bilangin, Ustaz, yang biasa kirim salam sama Ustaz ada tuh orang, kira-kira dicari gak tuh Ustaz? Dicari. Dipanggil dia Ustaz. Insyaallah kita sering mengirim salam. Begitu juga kita kepada Nabi, kalau kita sering membaca salawat, mengirim salam kepada Nabi dari jauh, nanti kita akan dipanggil di hari kiamat. Umatku yang paling banyak membaca salawat, mana orangnya? Duduk di dekatku, mendapat kemuliaan. Juga apalagi yang terjadi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban di pertengahannya itu adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan, yang sering kita sebut dengan nisfu Sya'ban. Pertengahan di bulan Sya'ban adalah malam diangkatnya amalan-amalan kita. Maka ketika malam itu Allah menampakkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Allah berfirman, seluruh makhlukku, seluruh hambaku, aku ampunin kecuali 3 orang. Ada 3 golongan manusia nih yang enggak diampunin oleh Allah. Mudah-mudahan enggak termasuk kita nih. Nah, siapa yang pertama? Musyrikun, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Malam itu semua mendapatkan ampunan, orang musyrik enggak mendapatkan ampunan. Yang kedua, siapa yang enggak diampunin? Musyahid. Siapa itu musyahid? Orang yang di malam nisfu Sya'ban masih aja marah-marahan, enggak mau tegur sapa, enggak mau silaturahim. Orang di malam itu pada mendapatkan ampunan, tapi orang musyahid itu, orang yang masih marah-marahan, enggak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya jangan marahan. Kalau marahan sekarang baik Anda sebelum bulan malam sebelum malam nisfu, jangan pakai marah-marah. Ada yang marah-marah di sini? Jangan marah-marahan. Ya. Jangan. Ustaz itu kadang-kadang habis lebaran dimarahan lagi. Kenapa habis lebaran dimarahan lagi? Ya sebab lebaran cuma maaf-maafan sih, nggak maaf beneran. Mestinya maaf beneran. Yuk kita maaf-maafan. Masa maaf-maafan? Maaf beneran. Jadi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam itu diantaranya adalah musyahid, orang yang masih gedek aja mau sama saudara. Ini gedek ini nih, Masya Allah, penyakit hati yang bisa menyebabkan kita masuk neraka. Hati-hati. Gedek atau gedek? Benci, nggak demen, dengki. Orang-orang yang begitu di malam nisfu Sya'ban tidak mendapatkan ampunan. Maka biasanya nih kita nih, biasanya habis nisfu itu ada dibacain ikrar. Dibacain apa? Ikrar. Saya maafkan, saya redakan, saya halalkan kesalahannya saudara-saudara saya, baik yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang nggak disengaja. Malam hari ini saya maafkan, saya redakan, saya halalkan. Itu supaya kita memasuki Ramadan bersih kita dari marah-marahan, dari nggak tegur sapa, dari saling melengos. Itu orang yang suka buang muka, bukannya sombong ya. Kalau mau sombong, mendingan buang uang, ketahuan kita sombongnya.
Nah, Orang kaya. kalau buang muka sedang mau muka kita. Nah, jangan saling buang muka. Kemudian yang ketiga, yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban adalah mereka-mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Setiap kita adalah anak. Walaupun kita udah tua, tetap kita adalah anak. Sebab kita punya orang tua. Kalau kemarin orang tua kita masih hidup, kita belum sempat berbuat baik, belum sempat berbakti. Orang tua kita sekarang udah meninggal dunia, ya, datang ke makamnya, ziarahin dia, doakan dia, mohon sama Allah agar orang tua kita dosa-dosanya diampuni, ditempatkan di surganya. Itu cara kita. Nah, kemudian kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kita, kalau bisa kita terusin tuh kebaikan orang tua kita, biar dia senang. Yang ketiga, jangan ribut antara keluarga, antara saudara. Emak udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Kalau kita ini akur ame keluarga, ame saudara, insya Allah orang tua kita di alam kubur senang. Itu cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian kalau kebetulan kita ada rezeki, kita punya rezeki banyak, kita sedekah, kita hadiah, kita infak, niatin pahalanya buat orang tua kita. Cara kita. Sebab orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua sampai malam nisfu Sya'ban, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Nah, pesan saya terakhir menghadapi Ramadan, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kita. Sebab bulan belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa ngalamin. Insya Allah umur kita sampai bulan Ramadan besok. Ya, pesan saya, manfaatkan Ramadan yang datang cuma setahun sekali dengan sebaik-baiknya, dengan persiapan yang matang. Ya, kita bisa menghatamkan Al-Quran, kita bisa menjaga sholat tarawih kita bisa menjaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Bagaimana memanfaatkan Ramadan? Lihat nih kisah yang disampaikan oleh Abu Yahamka di dalam bukunya. Ada orang yang menganggap Ramadan itu biasa-biasa aja. Dia nggak menganggap Ramadan itu bulan yang istimewa. Mau Ramadan nggak Ramadan, dia begitu aja tuh. Dia makan, dia minum sembarangan aja dah. Dia nggak menganggap kemuliaan Ramadan. Ada golongan kedua, orang yang menganggap Ramadan itu cuma sekedar kewajiban puasa. Dia puasa aja dah, tapi ngomongin orang masih jalan. Nah, dia puasa di tarawih, tapi habis tarawih dia ngomongin orang. Ya mudah-mudahan gak ada di sini nih yang habis tarawih ngomongin orang. Memang mulainya sih bicara sholat tarawih. Tuh ya Allah, tadi sholat tarawih imamnya enak tuh, ya tadi baca tarawih. Bagus suaranya. Kan bagus tuh omongan tuh. Temennya nanya, lo lihat sana gak sini gak tarawih tuh. Lah dia mah cuma di awal-awal doang dia tarawih. Terus gitu. Nah, rusak deh tuh puasa kita. Nah, kadang habis lebaran, habis silaturahim ke rumah orang, udah buat dosa, baru keluar dari rumah orang, kita habis silaturahim nih, habis silaturahim kita pulang, kita jalan berdua sama teman kita, pakai ngomong, lo makan gak tadi kue lapis sangit, jangan kita rusak. Itu adalah golongan kedua tuh, yang dia puasa tarawih, tapi dia ngomongin orang juga.
ada puasa orang-orang yang bagus, bukan cuma sekedar dia menahan hawa nafsunya, tapi dia menjaga lidahnya, dia menjaga hatinya, dia menjaga kakinya, dia menjaga perutnya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang ketika Ramadan datang dia tidak punya kepedulian, nanti di akhirat dia akan sangat menyesal karena tidak ada bekal yang dia bawa. Orang-orang yang pada Ramadan dia cuma sekedar melaksanakan puasa doang, kagak tadarus, kagak sedekah, kagak mengerjakan hal-hal yang sunnahnya, cuma segitu doang dapatnya. Tapi ada golongan ketiga yang sangat beruntung, dia sangat memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk kebaikan, untuk semua amal-amal di bulan Ramadan dikerjain dengan sebaik-baiknya. Di sana nanti dia akan membuka bekalnya penuh dengan emas permata. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ketiga yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah masih memberikan umur panjang, kita bisa jumpa bulan Ramadan, itu artinya Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki Ramadan yang kemarin. Ramadan kemarin kita masih banyak kurang amalnya, Allah panjangin umur kita, bulan Ramadan ini ketemu, kita diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, sebetulnya pelajaran pada siang hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam rangka membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang gak baik, sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan dan mengamalkan, menjalankan amalan-amalan Ramadan dengan ringan dan penuh dengan kecintaan. Jadi saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah banyak kita, Allah sehatkan badan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita dengan Idul Fitri, dan setelah Idul Fitri kita niat lagi untuk tetap terus menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna qad hadarna wa qara'na qissata maulidi nabiyikal karim. Wa abid alaina bi barakatil basal 'azzi wa takrim. Wa na'inna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kullana mu'ayyinan wa musifa wa bawwitna minal jannati ghurafa. Ilahi ta'limin na'ma alaina wa wafiqna li syukri sama baqina habibna bardal afika wal awafi wa hawbil kulla matlubin alaina fa inna la nu'awwilu fi muhimmin alam nabina ala maqad latina ala ahadin wala sababin walakin iba baqat wa kustalaha sabina wa salli ala rasulika kulla haynin Muhammadin nabi zakir aminah kada alin wa ashabin kiramin wa man walahu wa tabi'ina. Allahumma tawwir umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa ani syarri ab'adna wa qil hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh a'marana
ila syahri Ramadan wa inna alal qiyam wasyam bi barakati sayyidil anam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Baik, Ikra. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya maafkan, Saya maafkan, saya redakan, saya redokan, saya halalkan saya halalkan kesalahannya kesalahannya saudara-saudara saya saudara-saudara saya kepada saya, kepada saya, baik yang besar baik yang besar maupun yang kecil, maupun yang yang kecil, disengaja, yang disengaja, yang disengaja. yang nggak Pada disengaja. hari ini Pada hari ini saya maafkan, saya maafkan, saya redakan, saya redokan, saya halalkan. saya halalkan. Alhamdulillah.